dia lupa rumusnya. Allah itu memberi, itu seberapa banyak orang tuh ngeluarin, bahkan lebih. Banyak pengeluaran, banyak pemberian. Ya, fatawakkalu, ya, bertawakallah kamu kepada siapa? Alal hayyil ladzi la yamut, kepada yang maha hidup, tidak pernah mati. Orang yang ridha itu la yas'al, adalah orang yang tidak banyak bertanya dan meminta-minta, baik kepada Allah apalagi kepada tawakkul as-sukun ila matmunil haq. Hei orang-orang yang tawakal, jika benar engkau bertawakal, maka jangan banyak ngomong, tapi as-sukun ila matmunil haq, merasa tenang, diam, kalem, ifah terhadap jaminan Allah Ta'ala. Ini yang jomblo-jomblo, takut nggak masalah jodoh? Serius. Masalah nafkah, jodoh mungkin nggak takut, tapi nafkah takut. Udah tenang aja, jalani aja hidupnya. Ya. Kenapa? Dulu semua yang sudah menikah ini juga takut dulu waktu mau menikah. Wah, gimana cara ngidupin anak-anak nih, ya? Makan sendiri aja susah. Dia lupa rumusnya. Allah itu memberi, itu seberapa banyak orang tuh ngeluarin, bahkan lebih. Banyak pengeluaran, banyak pemberian. Itu selalu begitu. Coba, dulu waktu sendiri gajinya 500.000. Pas punya istri 2,5 juta. Punya anak 5 juta. Punya anak lagi 7 juta. Belum punya anak lagi, udah 50 juta. Banyak yang begitu. Bahkan lebih dari itu. Jalani aja ya. Jadi apa yang disebut tawakul? As-sukun, merasa tenang, merasa damai, merasa percaya, trust kepada jaminan Allah Ta'ala. Orang kalau percaya itu masih ada ragu nggak? Jadi kalau masih bertanya-tanya, besok, nanti, tahun depan aku gimana nasibnya? Itu orang belum tawakul. Ya, bertawakal ke tempat bekerjanya. Maka di Quran dikatakan bertawakallah, ya, fatawakkalu, ya, bertawakallah kamu kepada siapa? Alal hayyil ladzi la yamut, kepada yang maha hidup, tidak pernah mati. Mohon maaf, orang tua kita hidup, ada yang sudah mati? Ya, ibu saya pun sudah meninggal. Masih muda kata orang, 58, 59. Punya bos nggak? Dulu yang punya bos, atasan sudah meninggal, ada nggak? Ada. Banyak. Bergantung ke bos, meninggal. Bergantung ke perusahaan, perusahaan ada yang hancur. Ya. Dulu siapa sangka, namanya dulu apa, kalau perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Sumatera, Kalimantan itu apa, Caltek ya, berubah jadi Chevron. Siapa sangka Chevron sekarang mau angkat kaki? Siapa sangka, Pak? Orang mengira dia akan enak terus, ternyata belum tentu. Begitu juga sebagian orang mengira dia susah terus, belum tentu. Siapa tahu orang-orang yang hebat hari ini nanti jadi hina. Orang-orang yang hina hari ini dia menjadi hebat. Siapa tahu anak-anak yang dibully di sekolah-sekolah hari ini dia nanti pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi ustadz-ustadz yang berkarisma, ustadz-ustadz yang tidak takut dicaci, tidak melayang jika dipuji. Nanti akan ketemu orang-orang begitu. Kalimat beliau yang kedua, sebenarnya penjelasan ini banyak. Kita lanjut aja ya. Ada makom tawakal, ada makom setelah itu namanya ridha. Kita sering baca raditu billahi robba. Makom itu Bapak Ibu Saudara makan Allah, itu mirip dengan stasiun rohani. Kayak stasiun kereta lewat, nanti dia balik lagi. Gitu terus, dimuter. Tapi
Perasaan pertama melewati satu stasiun beda nggak dan yang kedua? Beda. Waktu berangkat ke suatu tempat terasa lama nggak? Waktu balik terasa cepat. Kira-kira begitulah pengalaman orang rohani. Begitu terus Pak, begitu terus. Dulu waktu kita mikir masuk SMP, lalu SMA, rasanya lama sekali 6 tahun. Ternyata ada yang udah selesai S2, ada yang selesai S1, ada yang selesai S3. Diingat cukup dengan 1 detik, langsung ingat semua. Kalau perlu ada sekolah lagi, kira-kira begitu, sebagian orang. Apa kata beliau? Ar-radhi, orang yang ridha itu la yas'al, adalah orang yang tidak banyak bertanya dan meminta-minta, baik kepada Allah apalagi kepada makhluk. Masa ridha kepada rezeki Allah, tidak minta kepada Allah tapi minta ke makhluk? Ada nggak orang begitu? Kurang doanya tapi minta ke makhluk. Imam Ibn Athaillah mengatakan, doa'uka, kadang-kadang kamu berdoa tapi kamu menuduhnya. Menuduhnya apa? Dia lupa untuk memberimu. Menuduhnya bahwa dia terlambat untuk memberikan hajatmu. Kadang-kadang kita doa begitu, benar nggak? Itu menuduh. Doa begini nggak lebih afdal dari zikir. Sebaiknya stop dulu doanya, zikir dibanyakin. Udah bagus zikirnya baru doa lagi. Apa kata beliau? Kata beliau berikutnya, walaysa min syartir ridha al-mubalaghatu fi du'a. Syarat orang ridha, orang tawakal itu bukan banyak doa. Banyak apa? Banyak usaha dan tidak meminta-minta kepada makhluk Allah. Ini yang disebut iffah. Ya. Lalu beliau mengatakan, hasbuka minad dunya suhbatu faqirin wa khidmatu waliyin. Mau tahu perbendaharaan akhirat yang ada di dunia? Mau tahu? Cuma 2. 1, fakir. Fakir di sini bukan miskin. Fakir di sini orang yang hatinya merasa butuh kepada Allah. Istilah fakir digunakan di kitab ini untuk menyebut sufi. Untuk menyebut siapa? Jadi hasbuka minad dunya suhbatus sufi. Itu maknanya. Cukuplah kamu di dunia, kamu bersahabat dengan permata-permata akhirat. Siapa itu? Sufi. Sufi itu mewarisi khusyuknya Nabi. Ahli fikih mewarisi hukum Islamnya Nabi. Ahli akidah mewarisi imannya Nabi. Orang yang mewarisi 3 itu semua disebut dia imam. Disebut dia imam. Kalau enggak belum nyampe imam. Ya, bro amam di depan ya. Lalu dikatakan wa khidmatu waliin, permata kedua adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ciri-ciri kekasih apa? Ingat selalu yang dikasihinya. Maka ciri-ciri wali, kalbunya, lisannya tidak putus menyebut nama Sang Maha Kekasih, Allah Ta'ala, lalu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu pengikut Rasulnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lalu pengikut sahabatnya. Ini yang disebut menyebut sanad keilmuan. Oleh karena itu ulama salafus saleh mengatakan, zikr salihin tazilur rahmah. Menyebut nama guru-gurumu yang saleh yang terdahulu adalah bagian dari rahmat. Tanzilur rahmah, rahmat turun. Itu sebabnya orang-orang yang tidak mau berguru, yang gengsi berguru, rahmat kurang bercucuran dari lisannya. Wajahnya jauh dari kasih sayang. Kalimat-kalimat yang muncul dari mulutnya ini, kalimat-kalimat yang tidak mewarisi rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah menangis ketika anaknya Ibrahim wafat. Beliau nangis. Ternyata Rasulullah itu manusia, bukan. Tapi nggak perlu bilang rembes, ya, nggak perlu bilang dia nyolong. Ya, untungnya dia sudah minta maaf ya.
Kalau enggak kita debat habis-habisan. Masa Allah biarkan seorang nabi penghulu alam semesta, tapi Allah jaga seorang nabi Bani Israel bernama Nabi Musa. Dijaga nggak Nabi Musa ketika dihanyutkan? Dijaga nggak? Rembes nggak? Enggak. Sesat nggak? Enggak. Maka mustahil seorang Nabi Muhammad itu kemudian terlantar nasibnya. Mustahil. Maka orang-orang yang mengatakan itu wajib tobat kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada Rasulullah. Gak perlu minta maaf ke umat Islam, gak perlu minta maaf ke kita. Minta maafnya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dia wajib banyak salawat, gak kurang dari 1000 dia salawat itu. Kalau kurang dari 1000, gimana dia menebus cintanya ke Rasulullah SAW? Guru-guru kita untuk menebus emosionalnya yang tinggi, kebencian yang ada di kalbunya, dia kemudian menebusnya dengan salawat. Angka itu nggak penting, tapi untuk disiplin jadi penting. Khidmatu waliyin, maka ciri-ciri wali itu orang yang tidak luput lisannya menyebut nama Sang Maha Kekasih. Siapa itu? Allah ya. Menyebut Asmaul Husna. Antum suka seorang perempuan, tapi yang disebut nama cewek lain, itu namanya apa? Mendua, meniga. Apalagi tuh, menempat nggak ada ya? Adanya menempati hatimu gitu ya? Nggak ada. Jadi ketika orang mengatakan aku cinta kamu, tapi yang ingat yang lain, maka dia pembohong. Cinta Allah, wallahi, demi Allah, cinta Allah. Coba diingat, berapa banyak menyebut nama Allah setiap hari. Abu Hurairah, saya sering sebut, 12.000 kali menyebut nama Allah setiap hari. Dan ditanya beliau, kenapa engkau zikir sebanyak itu? Jawaban beliau apa? Aku menyebut nama Allah, memuji Allah sebanyak nafas yang aku ambil. Kira-kira bagi dia 12.000. Kira-kira. Nggak ada Pak kita yang sanggup begitu. Kalau ada orang hari ini sanggup zikir seperti para sahabat, kita sebut majnun, orang gila, so alim. Tapi kalau kita hidup di zaman para sahabat, kita akan bilang, sesat, orang sesat. Bentar-bentar buka handphone ya. Kalau buka handphone nggak zindik, tapi kalau pakai tasbih zindik. Allah, kebalik sudah. Saya khawatir ini yang Nabi sebut di akhir zaman, yusaddaku. Siapa yang yusaddaq? Al-kazib. Yusaddaq fiha al-kazib. Ketika di akhir zaman di Sunan Ibnu Majah dibenarkan orang-orang yang bohong, dipercaya ulama yang bukan ulama, dipercaya wali yang bukan wali, dan sebaliknya yukazzab ya, dibohongi, tidak dipercaya. Jika ini ulama, gak dipercaya ulama, yang dipercaya yang bukan ulama. Orang yang udah jelas jalur hidupnya itu jalur ulama, itu gak dipercaya. Yang dipercaya yang jalur hidupnya jalur lain. Masa insinyur baca buku terus jadi ustadz, musisi obat jadi ustadz? Ya gak apa-apa, bagus, tapi jangan ngomong hukum. Itu aja masalahnya. Karena kita untuk dapat izin berfatwa bertahun-tahun, seperti seorang dokter bertahun-tahun baru dapat izin untuk diagnosa penyakit. Jadi saya menghimbau antum yang mantan musisi, nggak ada mantan insinyur ya, dokter, apalagi filsafat ya, apalagi pendidik yang bukan ahli hukum, ahli usuluddin, ahli syariah, udah stop ngomong hukum. Jika dakwah akhlak, dakwah motivasi. Karena dakwah tidak terbatas pada ahli hukum,
Tidak terbatas pada ulama, dakwah bisa pada siapapun. Kita yang bukan ustadz, kita bisa dakwah. Tapi kalau fatwa, mesti ulama. Ya, aku udah ngomong fatwa panas lagi. Ya. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Maka permata akhirat di surga yang ada di bumi, dua tadi. Orang yang mewarisi khusyuknya Nabi disebut di kitab ini fakir. Mereka lah para sufi yang tidak putus menyebut nama Allah, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya lagi, cinta Rasulullah, rindu Rasulullah, rindu cewek, rindu seseorang, sering ingat dia nggak? Kita kalau rindu seseorang, mau jalan ingat dia, pakai baju ingat ini baju yang dia suka, mau tidur ingat dia, bangun tidur bukan alhamdulillahillazi, tapi dia, wah dia lagi. Makanya zikir orang rindu salah satunya huwa Allah. Maka zikir bukanlah bid'ah. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ahlus Sunnah, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, menulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ulama yang mewarisi ajaran salaf, menulis kitab-kitab Ahlus Sunnah dan aliran-aliran yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dia tulis Al-Farqu Bainal Firaq, kemudian Usuluddin, macam-macam kitabnya. Lalu muridnya Abdul Muzaffar Al-Isfaraini menulis At-Tafsir. Ya, mereka sudah menggariskan itu. Jadi mari, nah di situ disebutkan ulama-ulama Ahlus Sunnah itu ada 7 macam. Nomor 7-nya disebut sufi. Maka siapa yang menghujat sufi, menghujat ulama Ahlus Sunnah. Di sini banyak yang sufi yang ngisi. Ya, Kiai Ahmad Shadiq, ya, guru kita Sayyid Aqil Munawwar, itu sufi berat itu ya. Tapi belum, basicnya bukan sufi, basicnya apa? Ahli fikih, ahli hadis, profesor di bidang itu, dan beliau kalbunya lembut sekali. Banyak lagi, ada Habib Umar ya, di sini. Oh banyak sekali. Kalau saya belum sufi, saya baru suka film. Saya belum ulama, saya baru mencintai ulama, saya berguru ke ulama. Maka saya tahu ini ciri-ciri ulama, ini bukan ulama. Karena berguru ke ulama, bukan ke ubaru. Antum berguru ke ubaru sih ya. Jadi permata dunia, sufi, wali Allah. Ya. Guru kami Syekh Hasan itu mengatakan, kalau ulama misalnya ahli fikih, ahli akidah bukan wali, siapa lagi walinya? Berarti si wali itu nggak mesti yang jalan di atas air, nggak mesti kalau jalan duluan nyampe, nggak mesti. Kalau begitu juga nggak apa-apa. Itu disebut karamatul aulia. Tapi karamat terbagi 2. Ada karamat yang kubra, yang tinggi, yang besar. Ada karamat yang sughra, yang kecil. Karamat yang kecil itu contohnya yang tadi, jalan di atas air, terbang, apalagi ya, menghilang, sholat di Mekah, itu biasa Pak. Karamat hakiki yang kubra adalah innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Karamat tertinggi adalah al-istiqamah. Sudah punya istiqamah belum? Antum punya keramat? Udah punya istiqamah? Antum keramat sudah ya. Yang udah istiqamah tawitir, antum punya keramat. Yang sudah istiqamah jamaah, antum keramat. Siapa yang ngomong gini? Guru ulama-ulama ahli qiraat. Hatta ulama ahli qiraat Indonesia, Kiai Ahsin Sakho, Dr. Ahsin Sakho, itu bagus sekali bacanya. Guru namanya Syekh Aiman Suwaid. Beliau punya guru namanya Yunus Sud.
di Syam, sekampung dengan orang ini, pewaris-pewaris ilmu ini. Apa kata beliau? Min karamati syekhi alla yatruka salat al-jamaah tula hayati. Di antara karamat guruku, dia tidak pernah meninggalkan salat jamaah sepanjang hidupnya, safaran wala hadaran, ya. Safir ataupun hadir, lagi jalan jauh ataupun lagi mukim, selalu sholat jamaah. Nggak mesti di masjid, kalau lagi safar bisa di jalan, di mana aja, selalu sholat berjamaah. Kita cuma dari Bintaro ke Ciputat sudah ninggalin sholat jamaah, benar nggak? Ya. Jadi teman-teman semua, nah ini permata, ya. Imam Ibrahim Al-Qassar juga mengatakan, petuah beliau yang berikut, al-absar qawiyah wal basair dha'ifah. Seseorang jika mata zahirnya terlalu liar, terlalu kuat, maka mata batinnya akan sangat lemah. Kalau mata ini sering buka, melototin orang, ngeliatin orang, maka mata batin akan. Itu sebabnya para ulama sufi kalau zikir pejamin mata, itu enggak bid'ah. Sholat boleh enggak menjamin mata? Ulama kita ikhtilaf. Tapi yang paling kuat boleh jika khusyuk. Tapi kalau menjamin mata tambah kusut, bukan tambah khusyuk, makruh. Itu yang disebut makruh. Atau imamnya dia sir terus, bahkan takbirnya sir, maka makruh menjamkan mata. Baru pejamin mata, pikiran udah kemana-mana, itu makruh. Jadi pejam tidak pejam itu masalah media, bukan masalah pokok. Ya, itu persoalan fikih, tidak ada di hadis, ya. Jadi gimana mereka berzikir? Maka coba lihat, pandang itu guru-guru ahli qalbu itu, kalau zikir dia pasti pejam mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa pejam mata? Imam Ghazali mengatakan, qalbu itu dia punya antena-antena. Salah satu yang paling kuat namanya basar, sifat yang ada pada mata. Ya. Ketika si basar dibuka, dibuka, maka si basirah, si qalbu akan tertutup. Namun kalau sudah terlatih seperti para wali dan para nabi, maka mau matanya kebuka ataupun tertutup sama. Inilah makomnya Nabi. Apa kata Nabi? Tidur mataku, wala tanamu qalbi, tapi tidak tidur kalbuku. Pernah ngalami nggak? Pernah ngalami diangkot, ya, denger kan, kiri gitu ya. Nah, bukan yang itu, bukan yang itu, ya. Apalagi kata beliau, man iktafa bi ghairil kafi iftaqara min haitsu istaghna. Siapa yang merasa hidupnya cukup tanpa bergantung kepada yang maha cukup, siapa itu? Allah. Iftaqara min haitsu istaghna. Dia saat itu menjadi miskin, mentalnya miskin, padahal dia dalam keadaan berkecukupan. Coba lihat, kenapa banyak koruptor? Koruptor rata-rata miskin apa kaya secara fisik? Materinya banyak, duitnya banyak. Yang lagi rame di sosmed, di berita, Setnov yang pura-pura nabrak tiang listrik, itu rumahnya 600 M, Pak. Gaji antum berapa tahun tuh? Ya, mungkin mati hidup lagi gitu baru bisa, ya. Kurang apa dia sehingga dia kemudian korupsi? Gak kurang apa-apa. Ini yang disebut. Jadi ini kalimat kayak kutukan, tapi sebenarnya bukan kutukan.
yang merasa cukup dengan dengan zat, dengan orang yang tidak bergantung kepada yang maha cukup, yaitu Allah Ta'ala, maka dia terlaknat, terkutuk, kualat menjadi orang yang bermental miskin. Maka coba lihat di tempat kerja kita, orang-orang yang bergantung ke bos, itu dan mentalnya mental miskin. Walaupun dia punya mobil, dia punya rumah bagus, mungkin istrinya pun lebih banyak dari kita, ya. Mau dikutuk jadi orang miskin? Nggak mau, ya. Baik. Al-kifayat tasilu ilaika bila ta'bin wal ishtighal wa ta'b kulluha fil fudul. Apa kata beliau? Kecukupan fasilitas Allah Ta'ala datang kepadamu tanpa susah payah. Coba, perlukah kita menghimbau oksigen? Hei oksigen, datang dong, aku mau menghirup nih, gitu. Perlu nggak? Nggak perlu. Tapi dia datang tanpa kita susah mengambilnya. Ada yang pernah mengalami sesak nafas? Susah nggak? Lalu dikasih oksigen murni, sejuknya bukan main, dan itu harganya mahal, 1 liternya udah sekian. Apa kata beliau? Kecukupan dari Allah telah Allah berikan kepadamu tanpa kamu capek. Tapi ingat, al-ishtighal wa ta'bu kulluha fil fudul. Justru orang akan kelelahan ketika dia mengejar kelebihan, duit yang banyak, harta yang banyak, rumah yang banyak. Benar nggak? Kita berangkat pagi, sama saya juga begitu kalau ngajar. Berangkat pagi, pulang sore dari kampus, dari kantor, ya kan? Dari tempat bekerja. Berangkat pagi macet, pulang juga macet. Karena emang hidup sudah begini, gak usah sesali lagi macet itu, nikmati aja. Hanya yang disebut sohbatu faqirin, bersahabat dengan orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ketika sahabat Nabi kena angin, lalu dia hujan, dasar angin apa gitu yang dinyebutnya. Apa kata Rasulullah? Tasubur rih fa innaha ma'murah. Jangan kamu mencaci maki angin. Kenapa? Dia diperintah oleh Allah. Jangan sesali macet, kan pilihan hidup kita. Jangan sesali lelah, kan pilihan hidup kita. Orang kalau sadar dia memilih, dia nggak lelah. Tapi kalau dia nggak sadar dia memilih, dia akan lelah setiap saat. Jadi benar ya, kita itu cari capek nggak? Imam Al-Antaqi, istrinya banyak, Pak. Terus dibacakan ayat kepada beliau, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat At-Taghabun. Beliau nangis dan mengatakan, ya Rabb, Engkau mengatakan anakmu, hartamu adalah ujian yang melelahkanmu, fitnah. Apa kata beliau? Ya Rabb, nazidu fitnatan. Kami justru pengen nambah fitnah, nambah anak, nambah istri kan? Istrinya paling umurnya kalau 40 baru 4 atau 2 atau 3. Kalau menambah lagi, ya nambah istri. Maka beliau punya istri banyak, lalu punya anak, nyari duit, nyari kerjaan, dan itu melelahkan semua. Coba lihat, benarkah ini? Amwal, harta, bekerja itu kan jalan mencapai harta. Di situ ada fitnah. Apa arti fitnah? Ujian, gesekan. Antum yang kerja setiap akhir tahun gesekan nggak? Nanti dipromosiin atau tidak? Itu stres loh ya. Bisa sakit tipes di akhir tahun itu. Naik gaji apa enggak ya tahun depan, itu bikin stres loh Pak. Saya pernah mengalami soalnya, ya. Itu bikin stres bagi orang-orang yang dia menggantungkan hidupnya kepada bosnya atau tempat bekerjanya. Iftaqarah, dia mendadak menjadi bermental miskin padahal dia kaya. Dia udah cukup tapi merasa tidak cukup. Nah ini,
Saya takut sekali dengan kalimat ini, karena ini membicarakan kita semua. Ada kalimat yang paling berat, Pak, bagi saya dan kita semua. Apa kata beliau? Ad'aful khalqi man du'ufa an rabb syahawati. Makhluk paling lemah itu adalah makhluk yang paling tidak kuat menahan syahwatnya. Dan kita semua adalah orang-orang yang tidak kuat menahan syahwat kita. Baru lewat yang bening, gak kuat gitu mata untuk ditarik, maunya ketarik ke situ. Bener gak? Eman lewat mata, lidah, terus semuanya sampai ke ujung kaki begitu. Jadi kita ini makhluk paling lemah. Jadi orang kuat itu bukan yang baru menikah lalu tahan 3 jam, Pak. Bukan itu ya. Yang belum nikah mohon maaf, antum belum mengerti ya. Bukan itu, bukan. Bukan orang yang banyak istri terus super gitu, bukan. Tapi yang kuat, yang mampu mengendalikan syahwatnya. Semoga kita termasuk itu ya. Jadi kalau dibalik apa? Aqwal khalq man qawiya ala raddiha. Maka sebaik-baik, sekuat-kuat makhluk ya Allah yang paling sanggup, yang paling kuat mengontrol hawa nafsunya. Tapi ada nafsu yang berat untuk para dai, para ustaz, para ulama. Apa? Lisan. Ini paling berat bagi ulama, bagi ustaz. Seharusnya orang yang sedang mabuk zikir, asik bermunajat kepada Allah, tidak perlu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Satu kali ya beberapa minggu yang lalu ada mahasiswa saya datang lagi S2 ya. Datang menjelaskan pengalamannya. Maklum baru mengalami itu. Kita maklumi, kita tidak marah. Mirip seperti orang yang baru menikah, tidak sabar mau menceritakan pengalaman malam pertamanya kepada temannya. Mirip-mirip seperti itu. Jadi orang yang lagi mengalami suatu pengalaman rohani, dia merasakan khusyuk, dia merasakan kayak nikmat baca subhanallah, kayak nikmat baca Quran, itu nggak tahan, dia mau cerita ke orang. Tapi semakin dia bercerita, semakin Allah cabut rasanya. Dicabut. Kapan kita boleh bercerita? Di saat kita sudah melewati itu. Nggak apa-apa ya? Maka beliau mengatakan la yaqa ala kaifiyatil wajdi ibar. Sebaiknya orang-orang yang merasakan wajah pengalaman rohani saat baca ini, saat muhasabah, saat segala macam, dia tidak perlu menceritakan ke orang. Tapi orang memang senang dengarnya. Kita nanti coba lihat Pak, orang yang pulang haji, kita berharap dia menceritakan keajaiban saat tawaf, benar nggak? Nah, keajaiban itu disebut wajah. Ya, wajah berarti wajah sesuatu yang didapat, diperoleh saat beramal. Rasa-rasa berinding-berindingnya, nikmatnya. Tiba-tiba saya sudah 7 kali. Tiba-tiba sudah selesai. Nah, dia pengalaman begini kalau diceritakan, ini mengurangi keikhlasannya. Ikhlas pertama itu gimana dia ikhlas beramal. Ternyata setelah itu masih ada lagi tingkatan ikhlas. Apa ikhlas yang berikutnya? Ikhlas menyembunyikan amalnya. Ini yang paling berat. Pengalaman rohani itu kita sembunyikan. Sanggup Allah tambah. Itu sebabnya saya punya guru yang mempunyai pengalaman spiritual dan kebanyakan mereka tidak punya gelar akademik, gak bisa ceramah, karena kalau dia bisa ceramah seperti saya, dia akan sering menceritakan pengalaman rohaninya, dibeberin terus. Allah itu hanya kasih rasa-rasa itu ditambah terus kepada kekasihnya yang bisa menjaga rahasia. Ingin dapat rahasia tahajud? Jangan cerita capeknya tahajud. Ya? Ingin mendapatkan rahasia yang puasa Senin Kemis? Oh, jangan bilang, wah lemesnya lagi puasa Senin. Jangan ngomong gitu lagi. Ingin merasakan rahasia yang bersedekah? Jangan ember kalau sudah sedekah. Sembunyikan itu.
anggap itu rahasia kita dengan sang pemberi rasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh semua itu pemberian dari Dia, ini tubuh dari Dia, harta dari Dia. Kenapa kemudian kita berbangga dengan pengalaman itu? Li'annahu sirullah ta'ala indal mu'minin al-mu'minin. Apa kata beliau? Pengalaman rohani itu adalah rahasia Allah yang Allah titipkan kepada mukmin, tapi punya sifat kedua, muqin, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu ikut iktikaf berhari-hari. Orang-orang sudah menceritakan semua. Jadi malam pertama teman saya langsung cerita, oh saya melihat cahaya. Saya mikir, kok aku gak melihat cahaya? Cahaya lampu apa ya? Besok ada lagi teman saya cerita, tahu gak kamu malam tadi saya zikir itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua yang menyebut nama Allah. Aduh, kapan aku merasakan itu? Nyesel ya. Tapi setelah itu dia tambah ember sampai ke hari 40. Ternyata setelah itu umur saya baru 12,5 tahun, yang ikut itu umur 40 tahun. Jadi mereka sudah senior. Teman-teman saya langsung umuran tua dari dulu ya. Mukanya alhamdulillah tua. Ketika saya mulai kuliah, masuk S1, ketemu kitab-kitab yang menceritakan pengalaman itu. Wallahi, ternyata Allah beri saya rahasia yang lebih daripada mereka. Saya nggak boleh ceritakan itu, kecuali kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi apa yang mereka ceritakan itu gak ada apa-apanya dengan apa yang kita alami. Jadi ternyata gak bisa cerita itu bagus juga. Masih ingat kisah Nabi Ibrahim? Datang Nyamar, jadi kakek tua, datang ke rumah anaknya Nabi Ismail, istri pertama. Ini Nabi Ismail baru menikah. Sampai di rumah, dia tanya, apa kabar suamimu? Langsung dulu, suami saya susah kerjanya, duitnya payah. Terus kamu makan apa? Gak ada, suamiku ngangguran gitu. Kerjanya gak punya skill. Itu nanti udah ngomongin. Ini si perempuan baru kenal sama laki-laki, ternyata itu mertuanya. Udah beberin, baru ketemu sekali. Maka hati-hati Bapak Saudara melakukan Allah kepada orang yang curhat. Hati-hati, nanti terjebak oleh dia. Itu ciri-ciri orang yang dia tidak punya haibah dalam dirinya, tidak punya kewibawaan dalam dirinya, sehingga gampang membeberkan itu. Maka beruntung yang punya pasangan yang hanya curhat kepada dia. Kita punya sahabat, dulu istrinya selalu bikin diary waktu masih jomblo ya. Ketika sudah menikah, ditanya sama suaminya, kok kamu gak nulis diary lagi nih? Dia bilang apa? Kamulah diaryku. Jadi dia gak perlu nulis. Ternyata dulu waktu masih jomblo nyesek, ditulis lega. Sekarang ngomong sama suaminya lega sudah. Mandang suaminya lega sudah. Kalau ke makhluk bisa begitu, apalagi kepada Khalik. Jadi kalau punya pengalaman rohani, gak usah cerita ke orang, cerita lagi kepada Allah. Ya Allah, apakah ini darimu atau dari syaitan? Hati-hati di situ ya. Kemudian orang sering ngomong ma'rifat, ternyata dibahas juga di sini. Apa itu? Ya, ma'rifat bahasa Arab artinya pengetahuan, knowledge. Al-ma'rifatu, ternyata beliau menjelaskan ma'rifat itu basicnya itu bab cinta, bukan bab teori di sini, bukan kognitif, teori hasil. Apa kata dia? Al-ma'rifatu dawamul mahabbati lillah. Orang bermakrifat itu, orang yang kenal Allah itu bukan yang suka ngomong, aku cinta Allah, bukan. Tapi dawamul mahabbati ilallah. Dia selalu cinta kepada Allah.
Seorang suami jika cinta istrinya, dia mau selingkuh nggak? Istrinya nggak ada di tempat dia lagi keluar kota, dia selingkuh nggak? Gak berani selingkuh. Kenapa? Dia cinta istrinya. Seorang istri ditinggal suaminya sebulan dong, kan ada yang lihat, masuk hotel gak ada yang lihat. Tapi kalau dia cinta suaminya, kalbunya berontak. Kamu punya laki, kamu punya suami, begitu terus. Hatinya memberontak. Inilah pemberontakan si ma'rifat. Ma'rifat itu dia bisa memberontak, dia bisa mengadvise, bisa jadi suluh penerang kalbu. Kenapa agama ini dibangun oleh cinta? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Jadi orang yang belajar agama tidak basic cinta, dia belajar agama, hasilnya nanti beban. Aduh, sholat duha lagi, ya. Azan isya, sholat isya lagi. Ini kekeliruan orang belajar fikih. Belajar fikih itu ibadah disebut taklif, ibadah disebut beban. Itu lebih fikih. Maka saya nggak suka ngajar fikih, Pak. Tapi untuk di madrasah, di ma'had kita ngajar fikih. Tapi untuk spiritual, saya tidak menyebut sholat itu beban. Ini beda antara ahli zikir, orang yang kenal Allah dengan cinta, dengan orang yang kenal Allah tapi babnya bab apa tuh? Kalau beban, ini bab bos. Jadi ada orang yang memandang Allah sebagai sumber cinta, ada orang yang memandang Allah seperti bos. Beda kan nanti? Seorang istri kalau sudah jatuh cinta kepada suaminya, senang suaminya cuma ngeliat gelas aja langsung dengan cinta, ya ada beban. Itu sebabnya seorang istri seharusnya harus dapat membantu. Tapi banyak istri yang tidak mau punya pembantu. Cukup saya yang urus ini, anak-anak dan semua. Karena cinta dia tidak lelah. Tapi kalau istri sudah mulai ngitung duit dari suaminya, ya saya dapat berapa nih? Dihitung dulu, aku kerja sekarang akan kerja berapa? Udah ya, alamat nanti gak lama atau pernikahannya habis, keberkahannya hilang. Kalau kita memandang Allah itu sebagai bos yang bagi-bagi rezeki, ya, sebagai raja yang menyuruh, melarang-larang, ya. Makanya coba lihat, kalau kita berhenti di lampu merah, memandang hukum peraturan itu sebagai bab cintanya pemerintah kepada kita, atau memandangnya beban. Kalau itu beban, berhenti sekian detik itu lamanya bukan main rasanya. Enggak? Ya, lampu merah lagi. Ya, ada perasaan beban. Tapi ketika orang paham ini adalah untuk keselamatan saya, karena orang yang ngatur negara ini sayang kepada saya, orang akan nyaman antri, orang nyaman nggak serobot-serobot. Ya, di Indonesia ini lampu merah nggak bisa menerobos, ya. Karena tiba-tiba kita udah lampu hijau nih, tiba-tiba yang lampu merah terobos kita. Ustaz pakai serban, saya lihat wallahi pakai kopi haji. Itu kalau lewat samping saya, kita teriakin, copot kopi haji kok. Mempermalukan Islam saja. Imam Syafi'i ketika ada seorang raja membuat sebuah peraturan, itu rakyatnya wajib patuh. Kalau tidak, dia sudah durhaka kepada ulil amri, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah. Berat sekali. Imam Syafi'i itu. Jadi jangan coba-coba buat terobos, ya. Kecuali malam-malam gak ada orang lihat benar-benar. Tapi Imam Syafi'i tetap melarang, ya. Apalagi yang disebut al-ma'rifah, dawamu maghafatihi, baru masuk ke bab
ingin bermakrifat kepada Allah, tumbuhkan rasa cinta, maka semua amalan jadi tenang, jadi ringan. Bayangkan Bapak Saudara, Allah, kita punya tamu agung, kita sambut kan? Atau kita beres tidur aja. Saya datang ke rumah antum ini, malam ini saya datang. Diberi tidur bagaimana? Kalau diberi saya masuk rumah, atau saya ketuk-ketuk pintu, saya tahu di dalamnya, ngerti. Ini lagi, ya ada tamu, cuekin. Saya mau datang lagi nggak? Insya Allah kamu datang nggak? Allah itu maha baik, maha pengertian. So, ya kalau kita suka makan hati kali, tapi Allah kan. Setiap 2/3 malam terakhir Allah tetap turun. Makna turun Allah yang tahu. Ini akidah Ahlussunnah salafus saleh. Yang penting turun. Yang penting turunnya di atas ke bawah, hanya Dia yang tahu maknanya. Ini merupakan tanazulat yang disebut tanazulat, turunnya pembiayaan kepada orang yang bangun di malam itu. Tahu aku bertiga, malam bertiga kita tinggal tidur. Itu sebabnya hari-hari kita tidak berkah. Kenapa? Sepertiga malam terakhir tadi, tamu agung turun ke langit dunia, kita biarkan. Hadis Sahih Bukhari. Ini kalau cinta. Kalau orang sudah cinta, maka takutnya takut cinta. Beda dengan takut kepada bos tadi. Orang yang takut kepada bos, gajinya akan naik setahun, besar di belakang. Nah, coba lihat orang-orang yang berdoa sholat duha tiap hari, berharap rezekinya naik, ternyata gaji nggak naik. Dalam hati dia mikir, ini duha beneran nggak sih? Atau datang ke ustaz kiai, oke, amalan biar gaji saya naik gimana? Dikasih amalan lagi, sholat sekian kali. Udah setahun, 2 tahun tak naik. Wah, kayaknya kiai nggak bener nih, kayak palsu nih. Dia nggak bener, kiai disalahin. Alhamdulillah, kita setiap mengamalkan satu zikir Allah kasih rahasianya. Cuma kalau ada orang datang minta, itu tergantung dia. Ya. Bapak itu kalau berguru itu mirip dengan orang yang punya tanah, nyerahin tanahnya ke ahli pengolah tanah, petani. Lihat petaninya, sesuaikan juga tanah kita. Udah punya tanah terus nggak mau ngalirin air, ya salah ya. Petaninya udah bilang, ini alirin airnya mas. Kita kan alirin juga air ke dalam. Mirip seperti itu. Orang yang sedang belajar, dia sedang menyerahkan tanah kalbunya kepada petani ustaz. Nah, makrifat ilmu itu ditanam sama dia. Mau tumbuh jadi, mau percaya kepada dia jadi. Kalau enggak ada hasil. Bapak Sallallahu, apalagi kata beliau, dawamul iqbal alaihi, selalu open menerima pemberian dari Allah. Semua setiap saat dianggap itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawamun tisabil qalbi bidzikrihi, ini yang kata orang berat, padahal enggak berat. Sehati selalu connect kepada Allah. 2 minggu lalu saya kasih pertanyaan, masih ingat nggak? Udah lupa ya? Mengingat yang banyak lebih mudah atau mengingat yang satu? Ya, mengingat satu lebih mudah daripada yang banyak. Ini perlu kita ulang-ulang supaya mitos bahwa zikir susah itu hilang, sholat khusyuk susah itu hilang. Kenapa? Orang yang tidak khusyuk dia mengingat banyak di kepalanya, ingat anak, istri, kerjaan, semua tidak ingat. Tapi orang yang khusyuk itu cuma ingat satu. Itu juga sebabnya kenapa orang khusyuk pada assalamualaikum, assalamualaikum, rehatnya bukan main. Ini yang Nabi katakan, arihna bis shalah ya Bilal, Bilal, rehatkan kami, hibur kami dengan sholat. Kenapa? Sholat hanya ingat Sang Maha Ahad. Allah sudah tegaskan, aku ini Ahad. Ahad itu lebih spesial daripada wahid. Ahad ini nggak bisa dibayang-bayangkan, karena Ahad tidak bisa dibayangkan. Lalu gimana cara mengingatnya? Cara mengingat Allah itu gampang Pak. Mau tipsnya?
Ini tips khusyuk sebenarnya, tapi dilatih setiap mau sholat. Maka kalau ke masjid jangan nunggu koma. Ke masjid itu sebelum orang azan kalau bisa. Kalau lagi nggak kerja ya, kalau lagi kerja ya minimal pas azannya. Apa yang dilakukan? Qat'u ma siwa. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya sholat, sederhana, potong kompas semua ingatan kepada yang lain. Ingat hanya yang satu, gak perlu diingat. Ini lurus. Selagi atau setiap kali orang melupakan makhluk, otomatis Khalik datang. Ini yang makna hadis qudsi, hadis Bukhari. Orang yang datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Orang yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Hadis sahih Imam Al-Bukhari, hadis sahih dari Nabi SAW dan dari Allah Qudsi. Kita sebut hadis Qudsi. Ini maknanya. Jadi tugas kita bukan mengingat Allah. Antum ingat Allah, saya jangan bisa gila. Teman saya cuma mikirin tesis gila. Apalagi mikirin. Kita punya sahabat perempuan mikirin suaminya yang selingkuh, gila juga, bisa disembuhkan. Kenapa? Karena cintanya udah merasuk sampai ke darah dagingnya. Ketika suaminya selingkuh, aduh, tempat bergantung hatinya habis. Makanya harus belajar surah Al-Ikhlas dengan benar. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Yang kita bahas waktu di perubahan Puri ya. Ada tauhid samadiyah. Apa arti tauhid samadiyah? Tauhid qalbu hanya bergantung kepada Sang Maha pemilik qalbu. Jangan pernah gantungkan hati ke pasangan. Ini mulai malam ini coba dekat. Katakan kepada hati, wahai hatiku, wahai jiwaku, gantungkan dirimu kepada yang punya qalbu, Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja menggantungkan diri kepada pasangan, sekali saja menggantungkan harapan kepada bos, sekali saja menggantungkan harapan ke tempat bekerja, siap-siap ketika itu terlepas, rasanya nyawa ini akan melayang. Stres muncul. Saya 2011 mengalami itu. Kerja jadi peneliti di satu tempat, setahun diputus bapak. Lagi enak-enak terima gaji. Di situ saya akan nangis. Gak pernah selama ini saya takut masalah rezeki. Tapi ternyata ketika orang udah safety zone, kalbu saya ternyata udah nyantol di kantor itu, nyantol di atasan saya itu. Maka yang sudah punya atasan, punya kantor, punya tempat bekerja, hatinya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasianya kenapa ada sahabat Nabi ketika dia perang, dia satu rakaat, dua rakaat yang dibaca selalu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Setiap rakaat selesai ayat apa tutup pakai Al-Ikhlas. Akhirnya sahabat lain lapor, wahai Rasulullah, ini ada orang nyeleneh nih, katanya nggak pernah kami mengamalkan itu, kami tidak pernah melihat contoh itu. Lalu kemudian orang itu dikatakan oleh Nabi, tanyakan kepadanya kenapa dia baca surah Al-Ikhlas. Kemudian dijawab orang itu, wahai sahabatku, aku membaca Al-Ikhlas karena di situ ada sifat-sifat Allah. Seorang kekasih senang mengingat-ingat sifat kekasih, sifat kebaikan. Jadi kalau benar cinta kepada pasangan, kita yang kita ingat kebaikan atau keburukan. Coba aja lihat, kalau ada orang berumah tangga mulai hitung-hitung keburukan, kita bisa jamin beberapa bulan selesai. Gak ada lama ya. Kalau tidak ada yang memperbaiki ini, tidak benar tauhid samadiyahnya, Allah samadnya, gak lama. Jadi yang sedang bermasalah keluarganya, coba renungi ayat ini lagi ya, renungi ayat ini lagi. Maka kemudian Nabi mengatakan, akhbir, kasih kabar dia. Nabi kan langsung ngomong, akhbir, fa inna Allah yuhibbuhu. Allah jatuh cinta kepadanya karena dia cinta, suka menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa saudara melakukan Allah? Kalau punya pasangan, ceritakan yang baik-baik kepada orang, ya, dan jangan ceritakan semua juga. Keindahan tubuhnya jangan diceritakan, cantiknya jangan ceritakan, nanti ngiler teman kita. Ya, Nabi menyebut itu mujahir, orang yang membeberkan rahasia-rahasia pasangannya, dan itu hukumnya haram. Bahwa saudara melakukan Allah. Masih ada 7 menit ya. Apalagi kata beliau tentang al-ma'rifah. Jadi ma'rifat itu bukan teori. Kalau kita katakan di sini ma'rifat itu connect qalbu dengan zikir, dengan yang punya zikir Allah SWT. Maka rumusnya adalah siapa yang disebut ahli ma'rifah? Orang yang berma'rifat tinggi. Orang yang berma'rifat tinggi adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW berfirman, bersabda, iman itu 60-70 sana. Atau di dalam kalimatnya di situ, a'la qawlu la ilaha illallah. Yang paling luhur, paling tinggi adalah ekspresi keyakinan, rasa, ucapan la ilaha illallah. Ini yang dimaksud oleh kalimat Imam Ibn Amr al-Makki. Jadi kalau ingin melihat ahli zikir, ahli ma'rifat, lihat bibirnya hanya zikir, kalbunya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sholat, kalbunya masih kepada selain Allah, ya. Udah zikir, tapi masih kemana-mana, keluyuran, kiri kanan. Itulah sebabnya kenapa orang sholat itu lelah. Banyak yang ingat. Kalau banyak pikiran capek nggak Pak? Capek. Tapi kalau orang hanya niat satu, dia tidak akan capek. Jadi tipsnya apa untuk khusyuk? Lupakan selainnya, lupakan makhluk, simpan dengan kalimat Allah Akbar. Apa makna Allah Akbar? Ya Rabb, Engkau yang Maha Besar, istriku, suamiku, anakku, pekerjaanku, masalahku kecil, utangku kecilin semua. Masukin ke saku, simpan dulu, ya? Baru kita takbir Allahu Akbar. Saya jamin nikmat. Tapi itu dilatih-latih, Pak. Dilatih kayak orang silat, masa langsung bisa. Orang belajar silat sekali pertemuan dapat nggak? Ya, ini kan baru teori nih. Saya bilang ini cara mukul begini. Terus antum cobain di rumah sendiri, langsung bisa? Enggak. Kalau bisa berkali-kali ketemu, dipraktekin langsung depan gurunya. Itu baru benar namanya tatbiqul dzikr, ya, penerapan zikir. Ada bagian terakhir beliau mengatakan, apa itu ma'rifah? Kita bagian berikutnya, al-ma'rifatu sihhatu tawakkul ala Allah. Ma'rifat yang sebenarnya, orang yang berilmu sebenarnya bukan orang yang banyak hafal Quran dan hadis. Saya diizinkan Allah menghafalkan banyak hadis. Keduluan Pak, akhirnya Qurannya telat. Qurannya masih progres, masih mau menyempurnakan. Tapi hadisnya banyak, alhamdulillah. Kalau ada orang nanya apa, di sini rata-rata Allah izinkan muncul sekian hadis di kepala saya. Namun ternyata bilang apa? Orang berma'rifat itu bukan orang yang banyak hafal hadis, hafal Al-Quran. Itu yang bunuh Ali, hafal Quran. Apa yang disebut ma'rifat? Sehat tawakkul Allah. Ketika dia penyerahan dirinya total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dilihat, antum hafal Quran, pertama nggak tawakalnya? Itu sebabnya Umar, anaknya Ibnu Umar mengatakan, ta'lamna 10 ayat, kami belajar 10 ayat, kami resapi dulu, baru nambah 10 ayat berikut. Nah, kita kan sekarang banyak program, hafal 6 bulan, 30 juz gitu ya. Gak apa-apa ini metode ini. Namun ingat, orang yang mulia itu tidak berhenti pada hafalan. Orang yang mulia itu orang yang paham apa yang dia hafal. Jangan sampai nanti terjadi hafal Quran tapi kurang melunak kita. Hafal Quran, hafal hadis Nabi, kemudian Rasulullah tidak menerima kita sebagai umatnya. Kita tutup dengan kalimat dari beliau.
mengenai cara khusyuk tadi. Apa beliau? Kullu ma tawahhamu qalbuk, semua yang terbayang terpikirkan dalam pikiran hatimu, ausana fi majali fikratik, atau melintas-lintas dalam angan-angan fikrahmu, au khatara fi ma'arati qalbika min husnin wa bahain au unsin, sampai dan akhir kalimat terbayang mengenai Allah. Allah cahaya, Allah dekat, Allah di langit, Allah di mana, Allah di sini, Allah di situ. Apapun yang terbayang, apa kata beliau? Fallahu ta'ala iduna dari Allah maha suci, maha jauh dari apa yang kau pikirkan. Jangankan itu membasarkan Allah, apakah mata kita yang bagus ini sanggup menantang matahari? Ada yang sanggup? Gak sanggup, apalagi silapnya nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebut dirinya Allahu nurus samawati wal ardh, akulah nur penerang langit dan bumi. Saking terangnya setiap hari, orang tidak merasa bahwa energi dari matahari itu mahalnya bukan main. Ini listrik di rumah antum itu berapa sebulan? Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kenalan saya 5 juta sebulan, karena rumahnya 3 petak, ada studionya di dalam, macam-macam. Kita mikir-mikir, ya untung sekali sebulan dibuat kajian kitab Al-Hikam Al-Ta'iyah, ya. Di ujung kita buat, jadi mainnya semuanya kita pakai untuk zikir supaya berkah. Kalau nggak, dia nyanyi mulu. Alhamdulillah, dia mau mencahayai rumahnya dengan nur-nur zikir, nur-nur kitab-kitab dari ulama salafus saleh. Bapak sarankan Allah, maka apapun terbayang tentang Allah, katakan dalam kalbu, ini bukan Allah, ini bukan Allah. Allah lebih tahu siapa dia, bagaimana dia. Semoga selangkah lagi kita bisa mulai khusyuk, meskipun baru teoris, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka